Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita akan mengcompare 3 laptop sekaligus. Ini laptop gaming dari Acer, Asus, dan Lenovo. Tapi seperti apa performanya karena ini di harga 13 jutaan. Jadi stay tune di skytech.id. Ini dia yang akan kita compare kali ini. Dari Asus ada TUF FX 506LH, kemudian dari Acer ada Nitro 5 dengan SKU. Ini AM5155558X3. Kemudian dari Lenovo ada IdeaPad Gaming 3i dengan SKU 15 IMH05. Tapi seperti apa performa dari ketiga laptop ini, kita langsung cek saja. Seperti biasanya yang akan kita bahas ini adalah body dan desain terlebih dahulu. Tapi yang pertama kita bahas adalah Asus. Dan untuk body dari covernya ini terbuat dari bahan metal di seri Fortress Grey. Tapi untuk seri Bonfire Black kalian akan mendapatkan bahan plastik. Dan yang paling saya suka dari seri Fortress Grey ini 4 titik yang berada di ujung-ujungnya ini membuat kesan kokohnya terlihat sekali. Kemudian ada logo Asus TUF berada di bagian tengah, dan bahan dari bagian dalamnya ini terbuat dari bahan plastik. Tapi untuk beratnya ini 2,3 kg dan ketebalannya 2,4 cm. Lalu layarnya tetap membuat saya suka dengan andalan dari Asus, yaitu Nano Edge Display. Lalu webcam tetap berada di bagian atas dan keyboardnya cukup nyaman digunakan. Key travel yang digunakan ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dengan RGB yang satu zona saja, dan touchpad ini berada di bagian sedikit agak kiri. Tapi yang paling saya suka adalah bagian klik kiri dan klik kanan yang sudah terpisah dan nyaris tidak ada suaranya. Untuk port dari Asus TUF ini di bagian kanan terdapat Kensington lock, satu USB Type-A 2.0, dan di bagian kiri terdapat DC-in, LAN port, HDMI port, 2 USB Type-A 3.2 Gen 1, satu USB Type-C 3.2 Gen 2, dan yang terakhir ada input-output audio. Untuk kelengkapannya kalian akan mendapatkan sebuah stiker pack seperti ini dan satu konektor untuk kalian mendapatkan harddisk yang ada di dalam sini. Oke, yang kedua kita akan bahas body dan desain dari Acer ini. Yang pertama, bahannya terbuat dari plastik. Untuk ketebalannya ini 2,3 cm dan beratnya 2,3 kg. Tapi yang paling saya suka ini adalah bagian aksen yang berada di tepinya. Ini membuat terlihat lebih garang lagi, terlihat gaming lagi. Tapi yang membuat kurang gaming ini adalah di bagian Acer yang ada di tengah ini. Mungkin bisa diganti dengan logo Predator biar terlihat gaming lagi. Untuk bagian dalamnya ini bezel masih sedikit lebih tebal di bagian atas. Untuk kiri kanannya sudah tipis sekali. Untuk keyboardnya cukup nyaman digunakan dan ada 4 zona RGB. Jadi kalian bisa ganti dengan sesuka hati kalian, mau di sini warna kuning, hijau, merah, atau dan lain sebagainya. Lalu untuk touchpad ini berada di bagian kiri sekali kalau menurut saya. Untuk portnya di bagian kanan terdapat HDMI port, kemudian satu port USB Type-A 2.0 dan USB Type-C 3.1 Gen 1. Sedangkan di sebelah kiri terdapat Kensington lock, LAN port, 2 USB Type-A 3.1 Gen 1, dan yang terakhir ada input-output audio. Nah, untuk pengecasan atau DC-in ini berada di bagian belakang. Dan untuk kelengkapan setiap pembelian laptop Nitro ini, kalian akan mendapatkan sebuah konektor harddisk untuk kalian tambahkan harddisk di dalam laptop ini, dan sebuah stiker pack yang berada di manual book Acer ini. Selanjutnya kita akan bahas body dan desain dari Lenovo. Untuk beratnya ini 2,2 kg saja dan ketebalannya 2,4 cm. Dan bahannya ini terbuat dari plastik. Kemudian covernya saya suka dengan desain dari Lenovo ini, terlihat simpel sekali dengan aksen Lenovo yang berada di bagian pojok kanan atas. Lalu saya suka ketika melihat laptop ini dari dalam karena terlihat gaming sekali, elegan dengan backlight warna biru. Kemudian keyboardnya ini cukup nyaman digunakan, khas dari Lenovo untuk keyboardnya. Dan touchpad berada di bagian sedikit ke kiri. Untuk tombol klik kanan dan klik kiri ini tidak terpisah, jadi sudah jadi satu untuk touchpadnya. Untuk port yang berada di bagian kanan ini terdapat satu USB Type-A 3.2 Gen 1
Dan di bagian kiri ini terdapat PC in, LAN port, HDMI port, satu USB Type-A Gen 1, satu USB Type-C 3.2 Gen 1, dan yang terakhir ada input-output audio. Kemudian untuk kelengkapannya kalian akan mendapatkan sebuah konektor untuk harddisk sama seperti yang lainnya, dan sebuah mouse gaming dari Lenovo ini namanya iDepad Gaming M100 RGB mouse. Jadi kalian akan mendapatkan mouse gaming dari Lenovo. Berlanjut ke spesifikasi dari ketiga laptop yang kita review kali ini, diawali dari Asus terlebih dahulu. Untuk prosesornya menggunakan Intel Core i5 10300H dengan RAM 8GB DDR4. Kemudian untuk storage-nya ini menggunakan SSD 512GB NVMe. Untuk VGA-nya menggunakan Nvidia GTX 1650 sebesar 4GB. Nah, untuk layarnya ini menggunakan 15,6 inch Full HD IPS level. Tapi untuk frame rate-nya dia sudah menggunakan 144Hz. Lalu spesifikasi dari Acer sendiri menggunakan prosesor Intel Core i5 10300H dengan RAM 8GB DDR4. Kemudian storage-nya menggunakan 512GB SSD NVMe. Tapi yang berbeda ini ada di VGA-nya. Ini menggunakan GTX 1650 Ti sebesar 4GB. Lalu layarnya ini sudah Full HD IPS panel dan ini sudah menggunakan frame rate sebesar 144Hz. Yang terakhir adalah spesifikasi dari Lenovo. Hampir keseluruhan sama dengan Asus TUF tadi. Prosesor yang dipakai Intel Core i5 10300H, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB NVMe. Untuk VGA menggunakan GTX 1650 sebesar 4GB. Yang membedakan ini adalah di bagian layar. Sudah 15,6 inch Full HD IPS panel dengan 120Hz. Tapi dari ketiga laptop ini di harga 13 jutaan. Yang sudah dibanding dengan Office adalah Lenovo dan Acer. Sayangnya Asus masih belum banding dengan Office. Tes performa pertama kita gunakan Crystal Dismark untuk membandingkan kecepatan SSD dari ketiga laptop yang kita review. Asus mendapatkan kecepatan sebesar 1988 MB per second untuk read-nya, dan untuk write-nya ini mendapatkan 984 MB per second. Sedangkan di Acer mendapatkan kecepatan 1884 MB per second untuk read-nya, dan write-nya ini mendapatkan kecepatan 1826 MB per second. Lalu di Lenovo ini mendapatkan kecepatan sebesar 2298 MB per second untuk read-nya, dan write-nya mendapatkan kecepatan sebesar 1072 MB per second. Oke, pengujian selanjutnya kita gunakan Cinebench 20. Jadi dari Asus memperoleh angka 1992 untuk satu kali tes, dan untuk tes 10 kalinya mendapatkan angka rata-rata 1900-an. Sedangkan di Acer ini pertama mendapat 2166, lalu berlanjut ke 10 kali tes di angka 2100-an untuk rata-ratanya. Dan yang terakhir tes menggunakan Lenovo ini di angka 2005 untuk satu kali tes, dan 10 kali tes memperoleh 1900-an untuk rata-rata dari Lenovo ini. Kita juga akan tes menggunakan 3D Mark, tapi kita gunakan TimeSpy terlebih dahulu. Dari Asus memperoleh angka 3344, sedangkan Acer memperoleh 3717, yang terakhir Lenovo memperoleh 3499. Selanjutnya tes menggunakan Firestrike. Hasilnya dari Asus mendapatkan 8109, dari Acer mendapatkan angka 9140, dan Lenovo mendapatkan angka 8267. Setelah dari Firestrike pastinya berlanjut ke stress test. Untuk Asus memperoleh hasil 98,3% lolos, dan suhu CPU-nya 78 derajat Celcius dan GPU-nya ini 64 derajat Celcius. Sedangkan di Acer ini juga berhasil lolos di angka 97% dengan suhu CPU 79 derajat Celcius dan GPU-nya 60 derajat Celcius. Untuk Lenovo pastinya juga lolos dengan angka 97% dengan suhu CPU 84 derajat Celcius dan GPU-nya ini 65 derajat Celcius. Untuk render 3 dimensi pengujiannya menggunakan software Blender. Dari Asus berhasil menyelesaikan dalam waktu 7 menit 36 detik menggunakan CPU. Sedangkan saat menggunakan GPU-nya mampu menyelesaikan dalam waktu 9 menit 39 detik. Sedangkan Acer menyelesaikan dalam waktu 8 menit 13 detik ketika menggunakan CPU. Lalu menggunakan GPU mampu diselesaikan dalam waktu 9 menit 39 detik saja. Lalu Lenovo ini berhasil menyelesaikan dalam waktu 7 menit 53 detik saat menggunakan CPU, dan saat menggunakan GPU mampu diselesaikan dalam waktu 9 menit 21 detik saja.
Tes terakhir untuk editing adalah render video 1 menit dengan resolusi 1080p. Video yang kita gunakan adalah video yang sama dengan sebelum-sebelumnya saat kita pengujian. Asus dapat menyelesaikan dalam waktu 46 detik saja, Acer membutuhkan waktu 52 detik, dan Lenovo membutuhkan waktu 42 detik saja. Untuk game pertama yang di Asus ini kita coba Dota 2, jadi hasilnya memuaskan. FPS yang didapatkan rata-rata 73 FPS, dengan FPS tertinggi yang didapatkan ini 118 FPS. Untuk settingannya ini kita gunakan settingan high dan 100% rendering. Untuk game yang kedua kita coba di Asus ini adalah CSGO. Hasilnya FPS yang tertinggi didapatkan ini adalah 149. Untuk rata-ratanya ini di angka 59 FPS dan settingannya ini adalah settingan high. Untuk game pertama menggunakan Acer ini adalah Dota 2. Untuk FPS yang dihasilkan adalah ya sekitar 60 sampai 80 FPS dengan settingan high, 100% rendering. Nyaman sekali karena layarnya sudah IPS panel. Game kedua yang kita gunakan di Acer ini adalah CSGO. Hasilnya bagus, untuk FPS yang didapatkan di 70 sampai 90 FPS dengan settingan high. Untuk game yang pertama ini kita gunakan untuk Dota 2 dan hasilnya memuaskan sekali. Untuk FPS yang didapat ketika war seperti ini tadi ini sekitar 90 ke atas, bisa sampai 100 dengan settingan yang high dengan 100% rendering. Untuk game selanjutnya kita gunakan CSGO dan hasilnya memuaskan, biarpun di settingan yang paling tinggi, di settingan high ini mendapatkan FPS sekitar 90 sampai 100 lebih. Setelah melakukan beberapa tes, saatnya kita bongkar ketiga laptop ini. Untuk bagian dalam dari Asus, SSD-nya masih disediakan satu slot kosong lagi dan ada space kosong untuk harddisk jika kalian ingin menambahkan harddisk karena sudah disediakan konektor dari Asus. Untuk RAM juga masih bisa diupgrade karena masih ada satu slot kosong. Kemudian Acer juga sama, disediakan satu slot kosong M.2 lagi untuk SSD, kemudian space kosong untuk harddisk juga disediakan. Terakhir RAM masih bisa diupgrade lagi. Selanjutnya Lenovo menyediakan slot M.2, tapi kalian harus memilih salah satu antara menggunakan konektor SATA atau M.2 untuk menambahkan storage-nya karena space-nya di tempat yang sama. Lalu RAM-nya masih bisa ditambahkan lagi karena ada satu slot kosong. Jika diurut berdasarkan harganya, yang paling murah adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Sedangkan selanjutnya ada Acer dan Asus di harga yang sama. Tapi untuk ketiga laptop ini di range harga 13 jutaan saja. Untuk body dan desain saya akan berikan nilai dari Asus ini 8,5, Lenovo 8,5 dan Acer ini 8. Karena saya paling suka Asus untuk bagian covernya. Sedangkan untuk Lenovo dari desain dia simple sekali, tapi ketika kita buka terlihat tetap gaming biarpun dengan desain yang simple. Sedangkan untuk Acer ini kita beri 8 karena minus dari logo Acer yang menurut saya masih kurang terlihat gaming, mungkin bisa diganti dengan logo Predator. Untuk fitur kita akan berikan nilai pada Acer ini 9, sedangkan untuk Asus dan Lenovo kita akan berikan nilai 8. Karena apa? Acer ini cukup memberikan banyak fitur seperti RGB yang 4 zona, kemudian ada charger di bagian belakang yang menurut saya membantu sekali. Di bagian kanan dan kiri kita tidak melihat begitu banyak kabel. Sedangkan untuk Asus ini fiturnya seperti laptop gaming pada umumnya, hanya saja yang disayangkan ini layarnya menggunakan IPS level. Sedangkan untuk Lenovo fiturnya sama, menggunakan fitur seperti laptop gaming pada umumnya. Tapi yang disayangkan juga untuk upgradable, dia untuk storage masih harus memilih antara M.2 atau SATA untuk konektornya. Yang terakhir adalah penilaian performa dari tiga laptop ini. Yang pertama dari Acer kita beri nilai 9 karena untuk spesifikasi memang sedikit di atas dari Asus dan Lenovo dan performanya juga bagus. Kemudian untuk Lenovo ini kita beri nilai 8,5 karena biarpun di range harga paling murah, tapi performanya bisa berada di atas Asus yang harganya lebih mahal. Kemudian untuk Asus ini kita beri nilai 8 karena untuk performanya memang standar di harga range 13 jutaan harusnya performanya seperti itu. Dan untuk worth it atau tidak kalian bisa langsung tulis di kolom komentar.
Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian mau request next kita review apa atau compare apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Lalu untuk info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review dan link pembelian, kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan review lagi lebih banyak produk-produk seputar dunia IT. Saya Ucup, see you next video.